Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Amin ya Rabbal 'Alamin. Yang terhormat Bapak Arya Susman, selaku guru mata pelajaran ekonomi di kelas 10 IPS 4. Izinkan kami dari kelompok Adam Smith menyampaikan dan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi manajemen. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Farsha Alicia, nomor absen 10. Kemudian anggota saya Rifda Devizihni nomor absen 29. Nuranisa nomor absen 25. Salwa Syafitri nomor absen 33. Leni Natalia nomor absen 16. Baik. Untuk materi pertama, saya serahkan kepada Rifda. Untuk Rifda, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Farsha. Sekarang kita masuk ke materi pertama. Apa itu manajemen? Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Beberapa pendapat ahli mendefinisikan manajemen sebagai berikut. 1. Mary Parker Valet mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau goals secara efektif dan efisien. Yang ketiga, George R. Terry mendefinisikan manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain. Yang terakhir ada dari Luther Gulick, mendefinisikan manajemen ditinjau dari segi ilmu pengetahuan, yaitu memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Literatur manajemen mengandung 3 pengertian, yaitu 1. Manajemen sebagai suatu proses, 2. Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, 3. Manajemen sebagai suatu seni atau art, dan sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Pokok pikiran penting manajemen. A. Berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. B. Merupakan kerjasama sekelompok orang. C. Merupakan keterkaitan antara seni dan ilmu pengetahuan. D. Dilakukan secara sistematis, terpadu, terkontrol, dan konsisten. Yang terakhir, E. Adanya pembagian kerja secara tegas dan jelas. Tingkatan manajemen. Yang pertama, ada manajemen puncak atau top manajemen. Dikenal juga dengan istilah executive officer, bertugas merencanakan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum dan mengarahkan jalannya perusahaan. Contohnya CEO, CIO, CFO. 2. Manajemen menengah atau middle management. Mencakup semua manajemen yang berada di antara manajer lini pertama dan manajemen puncak. Bertugas sebagai penghubung antara keduanya. Contohnya kepala bagian, pemimpin proyek, manajer pabrik, dan manajer divisi. Yang terakhir ada manajemen lini pertama atau first line management. Dikenal juga dengan istilah manajemen operasional. Manajemen tingkatan paling rendah yang bertugas memimpin dan mengawasi karyawan non-manajerial yang terlibat dalam proses induksi. Contohnya penyelia atau supervisor, manajer shift, manajer area, manajer kantor, manajer departemen. Baik, untuk penjelasan selanjutnya, saya serahkan kepada Nisa. Untuk Nisa, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Rifda. Oke, fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialis Prancis yang bernama Henri Pagnol pada abad ke-30. Namun saat ini kelima fungsi tersebut telah diringkas oleh G.R. Tree menjadi 4, yaitu
1. Perencanaan atau planning. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan tersebut. Pertanyaan mendasar pada tahap perencanaan yaitu ada 5W dan 1H. What, why, where, when, who, dan how. Manfaat planning yaitu A. Semua tindakan akan terkoordinir. B. Situasi darurat akan dapat terhindari karena sudah dapat diperkirakan sebelumnya. C. Metode kerja yang efektif dan efisien. D. Untuk pengawasan dalam penghasilan standarisasi. E. Manajemen selalu memperhatikan tujuan. 2. Pengorganisasian atau organizing. Dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudahkan manajer dalam melakukan pengawasan untuk menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Ada beberapa bentuk organisasi, yaitu organisasi garis, organisasi fungsional, organisasi dasar, dan staf. Fungsi organisasi yaitu A. Penentuan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. B. Penggolongan kegiatan-kegiatan perusahaan. C. Penugasan setiap kegiatan kepada kelompok-kelompok yang lebih ditentukan sesuai dengan keahlian masing-masing. Ketiga, yaitu pelaksanaan atau outputting. Pelaksanaan merupakan pusat manajemen yang paling penting karena berhubungan dengan sumber daya manusia. Terdapat 3 gaya pelaksanaan kepemimpinan, yaitu otoriter, demokratis, dan bebas. Fungsi atau outputting yaitu A. Mengikuti perintah manajer sesuai tujuan. B. Untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan seseorang. C. Agar orang lain menyukai pekerjaannya. D. Agar orang lain dapat memelihara, memumpuk, dan meningkatkan tanggung jawabnya. Yaitu yang terakhir, yaitu pengawasan. Pengawasan bertujuan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana, mencegah adanya kesalahan, menciptanya kondisi agar karyawan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaannya. Fungsi controlling yaitu A. Memberikan standar perencanaan. B. Menyusun jadwal kerja. C. Mengawasi pelaksanaan kerja. D. Melakukan tindakan koreksi jika pelaksanaan penyimpanan dari standar. Sekian dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada Farsya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Nisa. Sekarang kita masuk ke materi prinsip-prinsip manajemen. Nah, prinsip-prinsip manajemen merupakan dasar-dasar nilai yang menjadi inti dari keberhasilan sebuah manajemen. Henry Fayol dikenal sebagai pelopor manajemen modern. Terdapat 14 prinsip manajemen yang dikemukakan oleh Henry Fayol. Yang pertama yaitu pembagian kerja atau division of labor. Pembagian kerja harus difikirkan agar mengarah pada spesialisasi. Yang kedua ada otoritas atau wewenang, biasa disebut dalam bahasa Inggris authority. Dalam pelaksanaan tugas, manajer harus memberi perintah kepada bawahan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, yang ketiga ada disiplin. Anggota organisasi harus patuh pada aturan dan kesepakatan yang menjadi rambu-rambu organisasi. Nah, menurut Henry Fayol, disiplin merupakan hasil kepemimpinan yang baik di semua jejaring organisasi. Yang keempat ada kesatuan perintah atau unity of command. Setiap karyawan hanya mendapat satu perintah untuk suatu pekerjaan saja. Nah, Henry Fayol tuh mengatakan kalau seorang karyawan
harus bertanggung jawab kepada beberapa atasan, itu akan mengakibatkan petunjuk yang bertentangan dan otoritas yang membingungkan. Yang kelima ada kesatuan arah atau unity of direction. Kegiatan-kegiatan dalam organisasi yang mempunyai tujuan sama baiknya ditangani seorang manajer dengan menggunakan satu perencanaan saja. Kemudian yang keenam ada mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau subordination of individual interest to common good. Nah, pada setiap organisasi, kepentingan organisasi secara keseluruhan harus lebih penting dibandingkan kepentingan perorangan. Yang ketujuh ada pemberian upah atau remuneration. Pemberian balas jasa harus adil untuk karyawan maupun perusahaan. Nah, kemudian ada pemusatan atau centralization. Pengambilan keputusan yang banyak menggunakan pertimbangan atasan disebut sentralisasi. Nah, sebaliknya pengambilan keputusan dengan menampung aspirasi bawahan disebut desentralisasi. Nah, yang kesembilan ada jenjang jabatan atau the hierarchy. Jenjang jabatan dalam organisasi sering digambarkan dengan garis-garis yang rapi dalam bagan organisasi. Nah, yang ke-10 ada tata tertib atau order. Sarana dan manusia harus berada di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat, khususnya manusia. Nah, yang ke-11 ada kesamaan atau equity. Para manajer harus bersahabat dan adil terhadap semua bawahannya. Kemudian yang ke-12 ada kestabilan staf atau stability staff. Nah, perputaran karyawan yang terlalu sering tidak baik bagi kelancaran kegiatan perusahaan. Yang ke-13 ada inisiatif. Bawahan harus diberi kebebasan untuk membuat dan menjalankan rencananya, walaupun bisa saja ada kesalahan. Nah, yang ke-14 ada semangat corps atau esprit de corps. Menurut Henry Fayol, faktor sekecil apapun dapat menimbulkan rasa bersatu dan rasa semangat. Nah, ia menyarankan untuk lebih menggunakan komunikasi lisan daripada tertulis atau komunikasi formal sepanjang itu memungkinkan. Selanjutnya, kita masuk ke materi bidang-bidang manajemen. Nah, seiring dengan kemajuan zaman ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang-bidang manajemen itu dikhususkan berdasarkan tujuan-tujuannya masing-masing. Bidang-bidang manajemen itu antara lain yang pertama ada manajemen produksi. Manajemen produksi ini adalah kegiatan pengaturan secara maksimal dari faktor-faktor produksi, seperti faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan skill, agar dapat menciptakan dan menambah guna suatu barang. Nah, di dalam bidang manajemen produksi ini ada dua hal yang perlu diperhatikan nih. Yang A yaitu perencanaan sistem produksi. Ketika merancang sistem produksi, manajemen itu harus mempertimbangkan yang pertama rancangan produk atau jasa. Kemudian volume produk. Yang ketiga, proses produksi. Yang keempat, lokasi dan tata letak. Dan yang kelima, rancangan pekerjaan. Kemudian yang B ada pengendalian sistem produksi. Pengendalian sistem produksi berkaitan dengan dua masalah utama manajemen operasi, yaitu pengendalian mutu dan manajemen persediaan. Yang kedua ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. Nah, fungsi manajemen pemasaran menurut Philip Kotler adalah proses yang mencakup analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Juga mencakup barang, jasa, serta gagasan, berdasarkan pertukaran dengan tujuan memberikan kepuasan bagi pihak yang terkait. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen pemasaran. Yang pertama, itu riset pasar. Yang kedua, segmentasi, targeting, dan positioning. Yang ketiga, buaran pemasaran. Dan yang keempat, kepuasan pelanggan. Selanjutnya, yang ketiga adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen yang berhubungan dengan langkah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dan bagaimana penggunaannya dalam rangka mencapai tujuan. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen keuangan yaitu A. Sumber dana.
Sumber dana ini bisa didapatkan dari dua sumber nih. Yang pertama dana dari dalam perusahaan, yang kedua dari luar perusahaan. Kemudian yang B, penggunaan dana. Nah, dana tersebut dapat digunakan untuk dua hal juga, yaitu untuk penanaman modal jangka pendek yang dapat diwujudkan dalam usaha-usaha yang bersifat sementara. Yang kedua, penanaman modal jangka panjang yang dapat diwujudkan dalam usaha-usaha yang bersifat permanen. Kemudian yang C adalah pengawasan penggunaan dana. Dana yang digunakan itu harus diawasi agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kesalahan penggunaan dana dapat mengakibatkan kerugian perusahaan. Kemudian yang keempat adalah manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia atau biasa disebut juga manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan. Hal-hal yang berhubungan dengan manajemen personalia yaitu A. Penerimaan pegawai, B. Penilaian pegawai, C. Promosi dan mutasi, dan yang D. Motivasi. Nah, selanjutnya ada manajemen administrasi. Manajemen administrasi memberi perhatian pada pemberian layanan di bidang administrasi, penggunaan alat yang efektif, dan kemudahan pada bidang lain. Untuk itu, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengadministrasian kegiatan. Yang kedua, pemakaian alat-alat perkantoran. Dan yang ketiga, pemeliharaan organisasi. Baik, untuk penjelasan selanjutnya, saya serahkan kepada Salwa. Untuk Salwa, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Farsya. Selanjutnya masuk ke unsur dan penerapan fungsi. Unsur-unsur manajemen. Dikatakan seorang manajer memerlukan alat atau sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apakah sarana tersebut sarana tools atau alat manajemen yang diperlukan manajer disebut dengan the 6M. The 6M terdiri atas man, money, materials, machines, methods, dan market. Keenam alat tersebut merupakan sumber daya yang diperlukan dalam organisasi atau perusahaan. Perhatikan peran masing-masing alat tersebut bagi manajer di bawah ini. 1. Man, orang atau manusia. Untuk melakukan berbagai aktivitas, manajemen diperlukan manusia. Mengapa? Karena manusia merupakan faktor penentu dalam manajemen. Tanpa adanya manusia, tidak ada proses kerja. 2. Money atau uang. Honor pemain atau upah gaji memengaruhi motivasi mereka bermain. Karena itu, uang dikatakan merupakan alat tools yang penting untuk mencapai tujuan. 3. Materials atau bahan. Dalam mencapai hasil yang diinginkan, seorang manajer tidak hanya membutuhkan manusia sebagai pelaksana kegiatan. Akan tetapi, materi atau bahan, baik bahan setengah jadi maupun bahan setengah jadi pun diperlukan dalam proses pelaksanaan kegiatan. 4. Machines atau mesin. Mesin merupakan salah satu kemajuan teknologi yang membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Mesin sangat diperlukan dalam kegiatan operasi perusahaan. Salah satu tujuan penggunaan mesin adalah agar kegiatan manusia dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. 5. Methods atau metode. Metode adalah cara untuk melakukan pekerjaan agar berdaya guna dan berhasil guna. Untuk memperlancar jalannya usaha, diperlukan metode-metode kerja yang tepat. 6. Market atau pasar. Pasar merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan tercapai yaitu pencapaian laba. Menurut Harrington Emerson, manajemen mempunyai 5 unsur, yaitu sebagai berikut. 1. Manusia atau man. Dianggap sebagai sumber daya yang paling penting. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi tergantung pada manusia. 2. Uang atau money adalah unsur yang juga sangat penting. Uang diperlukan dalam menjalankan usaha. 3. Bahan atau materials diperlukan untuk menciptakan produk. Padi atau jagung, bibit, pupuk,
dan pestisida merupakan contoh bahan produksi. 4. Mesin atau mekanis menjadikan proses produksi lebih efisien dan ekonomis. 5. Metode atau methods mengacu pada teknologi atau teknik produksi. Metode ini sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Oke, untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada Leni. Untuk Leni, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Salwa. Penerapan fungsi manajemen di sekolah. OSIS kependekan dari organisasi siswa intrasekolah merupakan satu-satunya wadah kegiatan siswa di sekolah bersama dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya pembinaan kesiswaan. Tujuan utama OSIS antara lain menghimpun ide, pemikiran, bakat, kreativitas, serta minat siswa dalam satu wadah yang bebas dari pengaruh negatif, mendorong sikap jiwa dan semangat kesatuan dan persatuan di antara para siswa sehingga timbul kebanggaan untuk mendukung peran sekolah sebagai tempat berselenggaranya proses belajar mengajar, tempat dan sarana berkomunikasi, menyampaikan pikiran dan gagasan dalam usaha untuk memantapkan kemampuan berpikir, wawasan, dan pengambilan keputusan. 3. OSIS memiliki sejumlah perangkat, yaitu Dewan Pembina, Perwakilan Kelas, dan Pengurus OSIS. Atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, koordinator, pembina, dan guru sebagai anggota. B. Pengurus OSIS yang meliputi ketua 1 dan 2, sekretaris 1 dan 2, bendahara 1 dan 2, serta sejumlah seksi. C. Perwakilan kelas yang terdiri dari siswa yang ditunjuk untuk mewakili kelasnya. Dalam kegiatan OSIS, fungsi manajemen harus diperhatikan. Contohnya OSIS berencana melakukan kegiatan penghijauan sekitar sekolah. Dalam perencanaan tersebut, beberapa pertanyaan mendasar harus dijawab. Contohnya latar belakang kegiatan, tujuan, tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan, peserta kegiatan, dan praktisi pelaksanaan kegiatan. Setelah perencanaan tersusun dengan matang, pengurus OSIS perlu menerapkan fungsi perorganisasian dengan cara membentuk panitia dengan pembagian tugas yang jelas. Pelaksanaan kegiatan tentu saja perlu diawasi agar melaksanakan sesuai dengan rencana, mencegah adanya kesalahan, menciptakan kondisi agar para siswa bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan, mengadakan koreksi terhadap kegagalan yang timbul, dan memberi jalan keluar atas suatu kesalahan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farsya. Untuk Farsya, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Leni. Ya, di sini ada 2 contoh soal nih teman-teman semuanya. Nah, contoh soal yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, dan yang contoh soal kedua itu akan dibacakan oleh Rifda. Baik, saya bacakan soal yang pertama ya. Manajemen dapat dipelajari dan diajarkan kepada orang lain. Pengertian tersebut adalah manajemen sebagai A. Ilmu, B. Seni, C. Profesi, D. Sifat. Kira-kira jawaban yang benarnya yang mana nih, teman-teman? A, Kak. Ilmu. Oke, kita simpan dulu ya jawabannya. Untuk soal nomor 2, saya serahkan kepada Rifdah. Silahkan, Rifdah. Oke, makasih Farsya. Yang kedua itu soalnya ada perencanaan yang baik berpedoman pada 5W dan 1H. Pengertian 1H dalam perencanaan adalah A. Mengapa hal tersebut dilaksanakan? B. Apa yang harus dilaksanakan? C. Bagaimana cara melaksanakan? Dan D. Siapa yang melaksanakan? Apa ya kira-kira jawabannya? Nah, untuk pembahasan soal yang pertama, saya serahkan kembali kepada Farsya. Baik, terima kasih Rifdah. Nah, ternyata benar nih kata Kanisa. Jawabannya itu adalah A, ilmu. Ya, kenapa? Karena manajemen kan dapat diartikan sebagai seni dan ilmu. Nah, manajemen sebagai seni dapat diartikan bahwa kemampuan manajemen terkait dengan pembawaan atau talenta seseorang. Nah, sedangkan manajemen sebagai ilmu dapat diartikan bahwa manajemen dapat dipelajari
dan diajarkan kepada orang lain. Maka dari itu jawabannya yang A, ilmu. Nah, untuk pembahasan soal kedua, akan saya serahkan kembali kepada Arifdah. Nah, kalau yang nomor 2 itu jawabannya C. Bagaimana cara melaksanakan? Kenapa jawabannya yang C? Karena seorang manajer harus mampu menentukan bagaimana arah suatu pekerjaan akan dilaksanakan. Manajer dapat melimpahkan tugasnya kepada stafnya sehingga manajer tidak harus melakukan pekerjaannya sendiri. Oke, sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Farsha. Untuk Farsha, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Rifdah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Arya Susman sebagai guru mata pelajaran ekonomi. Semoga kelompok kami dapat mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.